produksi ini dibawa kemana? Apakah konsumsi domestik atau ekspor? Kita bicara dulu tentang gas. Ini banyak wartawan yang sering menanyakan kepada saya, kok kenapa kita nggak impor gas? Kok pertanyaannya suka impor banget ya? Gitu loh. Nah ini Bapak Ibu semua, dari total yang kita punya itu, ya domestik itu termasuk hilirisasi ya, itu sebesar 69%. Di breakdown seperti ini, hilirisasi 38%, ini untuk pupuk, untuk macam-macam, untuk kaca, untuk pabrik macam-macam itu. Nah hilirisasi ini kan melahirkan 3. Ada nilai tambahnya dalam negeri, menghemat devisa kita, neraca perdagangan kita jaga, kemudian PPN, PPH pasal 21, kemudian bisa menjaga pertumbuhan ekonomi di daerah ketika pabrik itu dibangun di mana. Ini. Kemudian domestik lain 1767 ini ya untuk gas, jargas, kemudian gas industri, macam-macam. Nah ini kebutuhannya. Nah ekspornya 31%. Nah memang kemarin banyak hal yang menjadi diskusi, kenapa kita menahan sebagian ekspor? Karena kami ingin menahan neraca komoditas kita. Perintah Bapak Presiden adalah memanfaatkan semaksimal mungkin seluruh produk-produk dalam negeri untuk kebutuhan dalam negeri. Kalau kemudian kita lebih, baru kita ekspor. Tapi kita kan harus menghargai kontrak K3S. Kontrak-kontrak yang sudah dilakukan sebelum proses produksi berjalan, kita harus hargai. Karena kalau tidak, itu juga akan tidak menguntungkan persepsi global terhadap negara kita. Sampai dengan sekarang, kita masih gas rem. Ya Pak Joko ya, Pak Dirjen Minerba, Dirjen Migas ya, kita gas rem. Sampai dengan hari ini belum pernah kita impor gas. Sampai dengan hari yang saya bicara ini. Jadi kita masih mampu mengelola antara komitmen kita dengan luar negeri dengan konsumsi dalam negeri. Nah ini hilirisasi industri dan pupuk, domestik lain itu BBG, Jargas, peningkatan produksi migas, ketenaga listrikan, LNG dan LPG. Ini dalam negeri. Oke lanjut. Barang apa ini? Oke. Ini bagian, ini masalah ini. Bapak Ibu semua, kita lihat batu bara. Target produksi batubara pada 2025 berdasarkan RKAB, gitu ya, target ya. Berdasarkan target itu 739,7 juta ton batubara. Sekarang kan harga batubara dunia kan lagi turun 25-30%. Ini terjadi apa? Karena supply and demand. Total batu bara yang beredar, yang diperdagangkan di dunia, itu kurang lebih sekitar 1,3 miliar ton. Total kebutuhan batu bara dunia, itu 8,9 miliar ton. Nah, dari 1,3 miliar ton itu, Indonesia melakukan ekspor berdasarkan data 2024 ke bawah, itu 600 sampai 650 ton. 600 sampai 650 juta ton. Ini gara-gara apa? RKB 3 tahun ini. Akhirnya sekarang harga turun kita nggak bisa mengendalikan. Ini kan bicara bisnis, kan bicara supply and demand. Nah, dari 739,7 juta ton itu, sekarang yang baru berproduksi sudah 357,6 ton. Nah DMO-nya ini ya, DMO yang ini nih, ini DMO. DMO 100,46 juta, ini untuk PLN. Smelter, ekspor 238 juta. Jadi kita ekspor di satu semester ini sudah 238 juta ton. Stok berapa ini Mas? 15 juta. 50 juta ton stok. Nah ini total produksinya yang ini. Bapak Ibu semua, sebenarnya agak lucu memang
Indonesia sebagai eksportir batu bara 45% terhadap dunia. Apa? Ya, batu bara untuk listrik itu kan 45% dunia, itu berasal dari Indonesia. Nah sekarang begitu harga turun, kita nggak bisa bikin apa-apa karena ini bicara permintaannya sedikit, kita produksinya banyak. Nah ke depan atas apa yang diminta oleh DPR kepada kami untuk melakukan revisi RKAB, dan ini kita akan lakukan tanpa pandang bulu supaya menjaga stabilitas. Kalau kita harganya bagus, berarti negara akan mendapatkan pajak yang baik, pengusaha juga akan mendapatkan keuntungan yang baik. Nah, pengelolaan batu bara sumber daya alam kita jangan dimaknai bahwa hanya untuk 5 tahun, tapi nanti kita tinggalkan untuk anak cucu kita. Kalau memang harganya belum bagus, ya kita kelola dengan penuh hati-hati. Sebagian kita harus tinggal kepada anak cucu kita. Jangan kita beranggapan bahwa seolah-olah dunia ini hanya untuk diri kita aja. Kita kan sebentar lagi ini akan wayamnaunal maun sebagian kan, kira-kira begitu. Jadi cara pengelolaan sumber daya alam kita juga harus hati-hati.